Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas terkait analisis potensi ekonomi regional, di mana Anda bisa melihat konsep mapping dari pendahuluan yang akan coba kita diskusikan dari perspektif makroekonomi maupun mikroekonomi, di mana di situ ada kaitan dengan ekonomi regional, dan pentingnya ekonomi regional di sini dalam perspektif makro adalah suatu kebijakan untuk mempercepat laju pertumbuhan di keseluruhan wilayah. Kita tahu Indonesia dengan negara kepulauannya, ada barrier, tidak melulu terkait barrier, tapi ada sebuah tantangan ketika ingin pergi dari pulau satu ke pulau lain itu harus melewati ya laut dan sebagainya, dan di sini perlu suatu kebijakan bagaimana pertumbuhan dari suatu pulau ke pulau yang lain itu bisa merata gitu ya, seperti halnya yang dicondongkan oleh Sustainable Development Goals itu sendiri. Dan ya, karena pada prinsipnya setiap wilayah memiliki potensi, memiliki keunggulan, baik keunggulan mutlak maupun keunggulan absolut, dan juga setiap wilayah biasanya akan memiliki skala prioritas untuk pertumbuhan dan pembangunan di sebuah daerah itu sendiri, dan juga memiliki pendapatan. Kita sebut misalkan di Pulau Jawa dengan keunggulan tertentunya, kemudian ada di Sulawesi keunggulan tertentunya, Kalimantan, Sumatera dan juga Papua, dan juga pulau-pulau, ribuan pulau yang ada di Indonesia juga yang pasti memiliki potensi dan keunggulan dan juga memiliki skala prioritas, dan muncullah konsep bagaimana ada perbedaan pendapatan dan sebagainya, dan itu harapannya memiliki sebuah bentuk kemerataan. Dan ya pasti ada MPC ya, Marginal Propensity of Consumption, yang pastinya akan berbeda ketika kita melihat oke, di Jawa, antar lokasi atau antar teritori di daerah tertentu misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pun itu ada sejenis bentuk perbedaan MPC itu sendiri, apalagi kita berbicara secara makro. So, itu pandangan secara makro, dan juga kita bisa melihat pandangan secara mikro. Nah, ketika berbicara secara mikro berarti kita akan melihat dari perspektif industri atau pengusaha, di mana memang dengan adanya kondisi ekonomi regional ini dapat membantu perencanaan wilayah ataupun industri untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi di suatu kegiatan proyek. Jadi misalkan perusahaan PT X gitu bergerak dalam bidang konstruksi dan general misalkan. Mereka mendapatkan proyek pembangunan gedung, mereka mendapatkan proyek pembangunan perumahan ataupun lainnya, dan ya mereka pasti akan menentukan wilayah proyek atau kegiatan untuk berlangsungnya proses industri itu. Dan dengan konsep yang tepat, dengan menghubungkan antara konsep potensi wilayah gitu ya, keunggulan wilayah, prioritas wilayah, pendapatan dan sebagainya, maka itu bisa membantu mengambil keputusan untuk memunculkan apakah proyek itu berhasil ataukah malah justru sekedar break even point, ataukah malah justru yang paling tidak enak pilot ataupun bangkrut gitu ya. Nah, jadi memang konsep dari ekonomi regional itu mencangkup dari perspektif makro dan mikro itu sendiri. So, kita akan coba melihat outline-nya, di mana dari pendahuluan tadi kita akan melihat konsep dari pendekatan ekonomi berbasis LQ, RCA, spesialisasi dan lokalisasi, serta ada tipologi klasen, shift share analysis, and then indeks pertumbuhan seimbang, indeks redistribusi, redistribusi, koefisien variasi, dan indeks konsentrasi, serta EO analysis atau input-output analysis. So the first one is pendekatan ekonomi basis. Apa sih sebenarnya ya? Ini lebih didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di wilayah itu sendiri internal ataupun di luar daerah itu terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Gitu. Jadi memang basis ekonomi pada struktur pendekatan ekonomi basis ini menjadi dua sektor. Yang pertama adalah sektor unggulan dan juga sektor bukan unggulan. Jadi nanti kayak ada sejenis kuadran yang memperlihatkan bahwa suatu daerah itu unggul pada bidang apa dan tidak unggul atau bukan unggul pada daerah pada bidang apa gitu. Perspektif unggul adalah kalau di sektor tersebut mampu memenuhi permintaan baik itu secara barang maupun jasa, baik di pasar domestik maupun setidaknya di luar wilayah atau daerah, ataupun malah bisa
memenuhi permintaan internasional gitu. Dan sektor bukan unggulan berarti yang belum atau hanya mampu memenuhi permintaan di daerah itu tapi belum memenuhi untuk permintaan di luar. Itu yang disebut dengan sektor unggulan, bukan unggulan. Dan untuk menentukan ini kita biasanya menggunakan konsep location question atau LQ gitu ya. Dengan formulasi kita bisa melihat LQR sama dengan PDRBIR dibagi TPDRBR per PDRBIN dibagi TPDRBN. Dan ya dengan I sama dengan sektor, R sama dengan regional, dan juga N sama dengan nasional. So, teman-teman bisa melihat juga konsep penjabarannya secara lebih ringkas tapi efektif gitu, dan di situ juga sudah saya perlihatkan keterangannya jika LQ sama dengan satu atau kurang dari satu atau lebih dari satu, itu bagaimananya. So kita bisa melihat, misalkan saja kami akan memperlihatkan contoh kasus di Kabupaten Indragiri Hulu gitu. Konsep dari location question biasanya kami akan data-data ini memakai konsep panel data. Jadi kayak gabungan antara time series dan cross section itu sendiri. Misalkan saja dari beberapa lapangan usaha, baik itu pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, listrik gas, konstruksi, etc., real estate misalkan. Kemudian kita lihat runtut waktu dan cross-nya gitu loh. 2010, 2011, 2012, 13, 14. Jadi kita melihat perkembangan per tahunnya itu sendiri. Dan di sini kalau mengambil data dari situ bisa terlihat mana yang basis, mana yang unggulan itu sendiri. Kemudian ada konsep RCA. Nah, apa itu RCA? Singkatan dari Revealed Comparative Advantage, gitu ya. Sebenarnya apa sih indeks unggulan komparatif? Jadi komparatif itu kayak sejenis kondisi di mana dalam mengevaluasi peranan ekspor dan impor komoditas tertentu di dalam suatu negara atau wilayah dibandingkan dengan perdagangan dunia. Dan indeks RCA itu biasanya lebih besar dari satu, bahwa menunjukkan ekspor komoditas mengalami peningkatan relatif dibandingkan rata-rata ekspor dunia, sehingga pangsanya di dunia meningkat, demikian sebaliknya. So, misalkan saja Anda ingin melihat Provinsi Riau atau Anda ingin melihat Provinsi Jawa Timur gitu ya. Nah, itu total net ekspornya dibandingannya bukan dengan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur saja, tapi juga seluruh Indonesia. Itu caranya seperti itu untuk mendapatkan konsep RCA. Kemudian ada juga indeks spesialisasi. So misalkan ini melihat sebenarnya kegiatan ekonomi secara keseluruhan. For example, misalkan employment rate gitu ya, ataupun di sebuah negara atau di sebuah daerah itu gimana sih spesialisasinya? Apakah mereka menjadi petani semua? Apakah mereka ada yang juga menjadi pengacara mungkin, atau kayak yang lain. Jadi kayak spesialisasi dibandingkan wilayah yang lebih luas. Seperti itu. Dan SI Index ini diperoleh untuk melihat sektor pada sebuah daerah, dan apa yang membedakan dengan LQ gitu ya. Biasanya melihat hanya untuk satu sektor saja kalau dibilang indeks spesialisasi. Berbeda dengan LQ yang itu untuk melihat semua gambaran gitu ya. Ada sub bidang usaha, ada berapa tahun ke depan gitu ya. Kita melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Dan sebelumnya, nah kalau SI gitu ya, spesialisasi indeks ini just for one sector gitu ya, spesifik. Terus kita melihat ini benar-benar relatif nggak sih terhadap suatu daerah itu. Itu disebut dengan indeks spesialisasi. Ada juga yang dinamakan dengan indeks lokalisasi. Nah, model ini biasanya untuk mengetahui tingkat penyebaran relatif gitu, kayak bisa 0 kurang dari LI kurang dari 1 ataupun sama dengan. Ini untuk melihat keseimbangan dari sektornya sih sebenarnya. Dalam misalkan aja bila LI gitu ya sama dengan 0, itu berarti tingkat penyebaran sektor I relatif seimbang di wilayah tertentu. Misalkan kita sebut kabupaten, provinsi. Kalau LI sama dengan 1, berarti tidak seimbang. Tentunya seperti itu. Kemudian ada tipologi klasen. So ini
melengkapi hasil LQ sebenarnya, yang mana memang prinsipnya mengetahui pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor, klasen tipologi, ya, dan ini merupakan bentuk matriks gitu ya, tadi kuadran gitu yang disebut dengan klasifikasi Claisen karena orang yang menemukan gitu ya, dan kuadrannya menjadi empat bagian, kontribusi terhadap PDRB dan juga melihat dari laju pertumbuhan. Apakah itu sektornya maju dan tumbuh cepat, berkembang dengan cepat, maju tapi tertekan, ataupun relatif tertinggal. Melihat dari sisi PDRB dan juga kontribusi pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan selanjutnya ini contoh dari klasifikasi. Kalau tadi melihat dari hasil dari LQ, kemudian Anda bisa langsung memasukkan dalam Claisen itu sendiri. Oh, ternyata sektor maju dan tumbuh cepat di Indragiri Hulu di bidang pertanian, industri pengolahan. Kemudian ada sektor tertinggal tapi cepat, listrik, real estate, perusahaan, kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Oh, ternyata di sektor yang tertinggal ada jasa pendidikan, ada jasa keuangan, dan seterusnya. So, next about analysis shift share, digunakan untuk mengidentifikasi sektor wilayah yang lamban atau cepat pertumbuhannya, identifikasi komponen pertumbuhan wilayah, dan menduga dampak kebijakan wilayah pada ketenagakerjaan atau produksi. Inti analisisnya apa sebenarnya? Ini untuk mengukur perubahan berbagai indikator suatu daerah, for example ekonomi, or other gitu ya, other, pada 2 titik waktu, misalkan aja tahun dasar dan tahun terakhir analisis. Jadi kayak T-1 gitu. Misalkan produksi PDRB dengan jumlah tenaga kerja, contohnya seperti itu. Di tahun 2010 dengan 2009. Kayak melihat konsep shift share-nya gitu. Pada 2 titik biasanya, baik itu, pakainya PDRB angka dasar ini ya, ADH konstan gitu loh. Nah, questionnya kenapa aku tidak pakai harga berlaku? Karena proporsi proporsi berlaku itu sangat, ya, ada plus ada minusnya kalau kita berlaku dengan konstan. Kalau konstan kan cenderung lebih suatu penekanan yang kita sebut dengan, yaitu ada pakemnya. Tapi kalau berlaku kan mengikuti pertumbuhan perkembangan ekonomi. Sebenarnya lebih terlihat secara kalau saya pernah nyoba iseng-iseng bikin kayak nyoba deh gitu pakai berlaku pakai konstan, dan sebenarnya tidak terlalu mencolok terkait signifikansinya gitu. Namun memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memakai PDB atau PDRB ADH berlaku gitu. Kita nggak tahu kondisi ke depan tuh gimana gitu loh. Nah, ketika kita sudah pakai pegangan itu yang berlaku, kemudian ya, for example lah kayak sekarang ada pandemi, itu semua data akan hilang semua, maksudnya tidak relevan semua. Berbeda ketika Anda memakai konstan 10 tahunan. Oh, misalkan Anda mengambil dari tahun 2020. Ini untuk perhitungan 2026, 2027 itu akan tetap aman gitu karena konstannya di 2020. Anda bisa mengklaim bahwa oke, ini dasarnya konstan ini gitu. Jadi kalau ada perubahan atau ada tingkat relevansi, Anda bisa tetap mengklaim ini valid atau signifikan datanya seperti itu. So ya, kurang lebih tahapannya menghitung besaran perubahan agregat sebenarnya sih dalam National Aggregate Shift Share, or ibaratnya kayak pertumbuhan menunjukkan maju atau lambannya gitu, kemudian menghitung proporsi pergeseran sektoral gitu, proportional shift share, PDRB per tahun dan awal minus ratio, etc., dan kemudian menghitung komponen pertumbuhan pangsa lokalnya. Kurang lebih melihat shift share ya, melihat bagaimana pergeseran agregat wilayah sih. Misalkan, oh ternyata ada perubahan di satu subsektor, nah kita bisa mengambil kebijakan, oh kita bisa memberikan stimulus atau apapun itu yang bersifat, ya kita sebut meningkatkan pertumbuhan ataupun yang lainnya. So ini contoh pembuatan analisis shift share based on columns. Kolom 1 ada baris gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ini rumusan dari analisis shift share gitu, RASS sama dengan X aksen dikurang per X min 1 dan seterusnya. Kemudian oh ya,
perhatikan ya bahwa inti dari analisis ini adalah membandingkan laju pertumbuhan suatu wilayah atau sektor dengan laju pertumbuhan wilayah yang lebih besar. Jadi kayak melihat pertumbuhan di Jawa Timur dibandingkan Indonesia ini gimana sih? Nah, ini pakainya shift share. Jadi konvensi untuk interpretasinya itu jika RASS negatif, laju pertumbuhan wilayah yang lebih luas misalkan kabupaten negatif lamban dan sebaliknya gitu loh. Nah, jika PSS-nya negatif, maka pertumbuhan sektor ke J misalkan lamban gitu loh. Artinya laju pertumbuhan sektor ini lebih rendah dibandingkan total wilayah. Jika DSSI-J-nya negatif, berarti laju pertumbuhan sektor ke J di wilayah kecamatan atau ke I lebih rendah daripada laju pertumbuhan sektor ke J di seluruh wilayah, gitu loh. Nah, jadi kalau jika ingin mengetahui sektor yang lebih maju, bagian rumus mana yang digunakan, Anda bisa melihat ya logikanya saja, berarti bagaimana melihat positifnya atau negatifnya. Kemudian ada juga analisis shift share yang lain gitu ya. Untuk mengetahui wilayah yang lebih lamban, maju digunakan adalah pergeseran bersih wilayah ke I atau PBI. Jika PBI positif tadi ya, berarti wilayah tersebut maju dan sebaliknya. So, next untuk tema selanjutnya itu terkait indeks pertumbuhan seimbang. Prinsipnya model ini untuk menganalisis masalah perbedaan pertumbuhan antar sektor. Jadi kayak ekonomi rata-rata daerah dalam periode tertentu gitu ya, melihat datanya dengan PDRB gitu ya, produk domestik daerah bruto, sektoral, primer, industri, utilitas, jasa gitu. Dan indeks yang semakin rendah mendekati nol menunjukkan makin berimbang pertumbuhan antar sektor dan akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin tinggi dan ya sebaliknya seperti itu. Kemudian juga ada indeks redistribusi. Ini menunjukkan suatu pergeseran distribusi lokasi sektor I ke dalam daerah. Kalau indeks redistribusinya negatif menunjukkan suatu pergeseran distribusi lokasi industri ke luar daerah. Jadi kayak banyak distribusinya ke dalam atau keluar gitu loh, keluar daerah gitu. Pakainya konsep indeks redistribusi. Ada juga konsep koefisien variasi yang pada prinsipnya melihat ratanya pembangunan suatu region dan basis pada apa yang dilihat gitu loh. Nah, apa yang dilihat ya paling mudah PDRB gitu loh, produk domestik regional brutonya. Kemudian ada lagi indeks konsentrasi atau coefficient of concentration index CCI, terdiri dari dua model, konsentrasi pasar dan konsentrasi komoditas. Kalau pasar itu fokusnya ke ekspor komoditas ke beberapa negara tujuan. Kalau komoditas untuk mengonsentrasi pada satu berbagai jenis komoditas ekspor saja. Last but not least, analisis input output. Kelompok akuntansi sih biasanya kalau bicara input output yang bentuknya moneter, suatu perekonomian, konsep perhatian eksplisit. Jadi kayak ada hubungan antar berbagai sektor perekonomian memusat pada hubungan-hubungan antar industri. Kemudian ada tabel input-output, biasanya menggunakan metrik N kali N dengan dimensi yang dibagi menjadi beberapa bagian dan tiap bagian mendeskripsikan suatu hubungan tertentu. And then keseluruhan sistemnya biasanya suatu series yang mengkorelasi baris dan kolom itu sendiri. Biasanya sektor itu menghubungkan dan menggambarkan antar industri karena penjualan dari suatu industri merupakan input bagi proses produksi di dalam industri-industri lain yang bersangkutan. Ini contoh dari input-output approach-nya. Kita bisa melihat berapa sih uraian inputnya, berapa permintaan akhir. Jadi kayak pertanian, industri, dan jasa masuk ke rumah tangga, pemerintah, ekspor, dan investasi itu berapa, kemudian ini di total output, ada juga total input, dan kemudian kita melihat perbandingannya. Konsepnya seperti ini. Ada juga apabila terjadi kenaikan permintaan, misalkan, ini bisa melihat konsep korelasinya tadi ya. Ini juga contoh lainnya dari agregat kumulatif pertambahan tersebut. Jadi kayak, oh jasa rumah tangga ternyata, oh jasa pemerintah kalau di era-era pandemi kayak gini, saat ini ya jasa pemerintah 1 tahun terakhir akan lebih cenderung lebih banyak gitu loh. Kalau kita melihat teori pertumbuhannya gitu ya, C plus I plus G X min M, ya G-nya itu yang paling banyak saat ini. Gitu. Ini contoh lagi, output dari A, output dari B. Ini konsep koefisien inter-output interregional.
Dan ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita diskusikan baik melalui grup ataupun kolom chat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.